Sore ini saya lagi membaca buku saya yang berjudul Konflik Antar Etnik di Pedesaan. Ini pasang surut antara hubungan sosial kelompok etnik Tionghoa dan etnik Jawa di daerah Malang sini, tidak terlalu jauh dari kota. Tetapi yang menarik adalah mereka ini bertemu di suatu dusun, waktu itu dusun, sekarang mungkin jadi desa ya, yang sangat subur dan ada banyak tanaman sayur di sana dan buah juga. Jadi buku ini menarik karena saya tulis dari disertasi saya dulu, hasil penelitian disertasi saya ketika saya kuliah di S3 Universitas Airlangga. Nah, buku ini sebenarnya buku lama, yaitu tahun 2004 dan dicetak ulang 2009. Pada saat itu sangat bestseller karena banyak dibutuhkan. Kenapa? Karena isu-isu tentang etnik di Indonesia ini cukup menarik untuk dibahas. Kita tahu bahwa ada banyak etnik di Indonesia, bahkan ratusan barangkali kalau didata ulang gitu. Mereka punya kebudayaan dan punya bahasa tersendiri, ya. Bahkan kadang-kadang fisiknya juga hampir berbeda gitu. Kemudian buku ini dicetak oleh LKIS Yogyakarta dan dulu diedit oleh teman saya namanya Pak Nurudin. Kemudian juga ada kata pengantar dari Profesor David Reeve, seorang profesor dari UNSW di Sydney, University of New South Wales dari Sydney. Dia sangat mengapresiasi buku ini karena kita lihat bahwa hubungan antar etnik di Indonesia itu masih rawan. Rawan apa? Rawan konflik. Maka judul ini disebut dengan konflik antar etnik. Kenapa rawan? Karena masih ada stereotip, yaitu asumsi bahwa seseorang itu bisa dilihat dari latar belakang kelompoknya atau etniknya begitu. Nah, apa yang dilihat? Karakternya, kemudian juga perilakunya dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini saya menggunakan teori dari George Simmel, yaitu hubungan antar etnik itu ujung-ujungnya nanti terjadi pengusiran karena konflik gitu. Tetapi hasil penelitian saya di dusun itu ternyata tidak terjadi seperti itu. Mereka tetap berhubungan mungkin sampai sekarang, ya, mungkin sampai sekarang. Karena apa? Karena ternyata tidak ada pengusiran. Yang terjadi adalah pertama memang kerjasama, kemudian saling bersaing, dan kemudian mereka konflik ya. Nah, pada suatu saat akhirnya kerjasama lagi begitu. Jadi terus-menerus tidak terjadi dialektika seperti itu. Karena ini basisnya masyarakat pertanian, maka dalam buku ini juga saya simpulkan bahwa harus ada kebijakan dari pemerintah Indonesia terhadap etnik ini. Kita lihat bahwa hubungan antara etnik Tionghoa dan etnik yang disebut tanda petik ya, pribumi itu selalu ada nuansa yang kadang-kadang tahu-tahu konflik, seperti api dalam sekam. Bahkan dulu ada semacam ucapan begitu atau semboyan, saya tidak tahu ya. Jadi terkenal dulu tahun 70-an, yaitu bahwa di dalam bahasa Inggris itu jadi living Chinese blocked the economy and the dead Chinese blocked the street. Artinya apa? Orang Tionghoa yang hidup itu memblokir atau menghalangi ekonomi, sedangkan orang Tionghoa yang meninggal itu
memblokade jalan. Karena apa? Biasanya mereka dibawa ke pemakaman itu dengan kawalan polisi yang biasanya pakai sirine yang ramai begitu. Nah, ini sebenarnya tidak benar karena sekarang ada banyak juga pejabat-pejabat yang menggunakan kawalan polisi seperti itu ya. Sekarang apalagi ya jarang sudah diadakan pengawalan yang ketat seperti itu. Tetapi yang menarik lagi dari buku ini adalah bahwa ternyata dua etnik yang berbeda ini, walaupun ada yang disebut dengan stereotype ya. Stereotype itu menyangka bahwa seseorang dinilai dari latar belakang kelompok mereka ya, seakan-akan semua sama begitu, gebiah-huyah kalau bahasa Jawanya, yaitu bahwa orang dari suku tertentu itu perilakunya seperti suku itu dan pada umumnya sama. Nah, ini tidak benar ya. Tidak benar karena tiap individu sangat berbeda. Nah, stereotip ini dikembangkan ketika masuk ekonomi atau politik. Sebenarnya konflik mereka tidak di sana, di dusun itu bukan konflik etnik. Itu hanya rebutan lahan begitu atau rebutan pertanian begitu, bisnis pertanian, karena ini bisnis besar, bukan hanya petani-petani kecil tapi petani yang cukup besar itu, kadang sampai beberapa hektar penguasaan lahannya. Nah, disitulah terjadi perebutan ya, perebutan air, perebutan lahan ya. Oleh karena itu pernah saya ketika di sana meneliti di sana dengan beberapa orang mahasiswa saya cukup lama, itu sampai hampir 2 tahun di sana. Itu terjadi istilah-istilah tertentu, misalkan orang Tionghoa itu walaupun namanya sudah diganti Jawa, masih disebut nama aslinya, atau saya tidak tahu apa benar apa enggak. Misalkan ada Cino Jinping gitu ya. Cino Jinping itu terkenal di sana dulu. Kalau saya ke sana pas musim hujan dan ada banjir, kemudian ada lumpur, itu sampai ke jalan-jalan, orang di sana mengatakan, oh ini kelakuannya Jinping ya, kelakuannya Cino Jinping. Padahal sebenarnya petani Jawa juga mungkin melakukan hal yang sama, yaitu merusak lahan ya, tanpa ada semacam barisan-barisan atau penyangga-penyangga begitu, penyangga-penyangga dari petak-petak sawah itu. Akhirnya ketika turun hujan, banjir dan lumpurnya keluar semua. Dulu kan pernah ada banjir lumpur itu di sana. Nah, oleh karena itu hal-hal yang demikian ini tambah membuat konfliknya menjadi-jadi begitu. Nah, kenapa saya membahas buku ini walaupun sebenarnya buku lama, 2004 dan 2009 dicetak ulang, karena masih relevan sampai sekarang. Kita lihat bahwa hubungan antara etnik lain dengan etnik lainnya, atau mungkin mereka maaf disebut etnik asli atau etnik pribumi yang tinggal lama di situ sejak nenek moyangnya, dengan pendatang. Ada pernah terjadi kan di Kalimantan antara etnik tertentu Kalimantan dengan etnik Madura. Mereka samping bunuh begitu dan korbannya cukup banyak. Juga antara etnik Tionghoa dengan etnik lokal ini pernah terjadi dulu, bahkan sifatnya agak nasional. Ketika Pak Harto turun dari kekuasaannya, itu bahkan dibakar-bakar, bahkan di Jakarta itu terjadi ya agak sadis gitu ya. Terjadi pembakaran toko, terus mall yang milik etnik Tionghoa. Bahkan ada pemerkosaan yang sangat menyedihkan, yaitu tragedi nasional. Nah, ini kemungkinan akan terjadi lagi kalau kebijakan pemerintah tidak dirubah, atau kalau kedua etnik ini tidak melakukan pembauran. Padahal kan sekarang banyak etnik Tionghoa yang sudah masuk agama Islam, tetapi toh mereka masih ada persepsi dari etnik lokal ini bahwa mereka itu pendatang, mereka itu orang lain, mereka itu tidak beragama sama dengan kita. Nah, ini kan kasihan. Kasihannya apa? Ya kesatuan
negara ini sampai kapan terjadi begitu yang hakiki. Semboyannya udah ada Pancasila, ada NKRI, ada macam-macam, dan kita bangga bahwa etnik di Indonesia banyak tapi tidak terjadi benturan-benturan. Ya mungkin saat-saat tertentu tidak terjadi, tapi tahu-tahu meledak begitu di suatu daerah. Hanya masalah-masalah kecil kadang. Nah ini ada hubungannya dengan nanti kalau Pilpres 2024 ya, 2024, karena pernah terjadi masalah etnik ini digoreng-goreng begitu, dibesar-besarkan ketika Pilkada DKI 2017. Karena salah satu calon gubernurnya itu etnik Tionghoa. Dan ini dianggap orang asing. Padahal lawannya, calon gubernur yang lain, juga bukan tanda petik ya, asli orang Indonesia, tetapi keturunan Arab. Ya, saya tidak usah menyebut namanya, udah tahu semua. Nah ini akan terjadi lagi, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu kemungkinan di pemilu 2024. Khususnya kalau nanti mungkin ada calon-calon wakil di parlemen atau caleg itu yang dari etnis lain. Juga nanti kan insya Allah akan ada capres yang dari etnik lain atau etnik, saya sebut aja etnik Arab. Nah ini bisa digoreng terus ini perbedaan etnik ini. Ini bahayanya dalam kesatuan Republik Indonesia. Saya kira pemerintah harus menyiapkan suatu kebijakan yang menghilangkan. Bagaimana sekat-sekat antara etnik ini bisa dihilangkan? Kan kasihan juga. Setelah ini kan banyak itu nanti anak-anak kita ya, mungkin cucu saya, mungkin cucu dari cucu saya, itu nanti akan ada bauran-bauran. Sekarang kan banyak yang orang-orang kita yang menikah dengan orang asing. Dan anak-anaknya mungkin akan menjadi warga negara Indonesia. Apakah mereka tidak berhak menjadi presiden? Padahal kan sudah di amandemen, ya, di amandemen bahwa UUD 45 itu membolehkan ya orang yang berwarga negara sini dan tidak pernah berwarga negara asing, ya, dan pokoknya setia kepada negara itu boleh saja dari keturunan manapun. Nah ini kan menarik, mudah-mudahan tidak terjadi ya tahun 2024. Sekarang aja sudah mulai di medsos digoreng-goreng gitu, masalah keturunan siapa, keturunan dari mana. Nah ini kan menarik, bahkan benturan-benturan antara etnik ini pernah terjadi di tempat-tempat atau di kota-kota lain. Nah ini bahaya sekali. Di medsos sekarang udah rame itu. Ini mana orang dari mana, keturunan mana, bukan asli Indonesia. Padahal lahir di Indonesia udah lama dan mungkin neneknya udah lahir di sini juga gitu ya. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Mudah-mudahan bangsa kita ini udah paham tentang itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi benturan-benturan lagi dengan nuansa latar belakang etnik. Ini yang paling penting. Saya kira bahasan saya tidak akan jauh-jauh. Mudah-mudahan kita tunggu bagaimana pemilu 2024 nanti, mudah-mudahan lebih damai, tidak pemilu seperti pemilu sebelumnya 2014, 2019 itu kan benturan-benturan sampai sekarang masih ada. Nah ini yang menarik. Saya kira saya tidak lama-lama membahas ini. Insya Allah kita tunggu, kita sambil berdoa mudah-mudahan tidak jadi gorengan ya perbedaan etnik ini. Saya kira itu saja dan terima kasih. Tunggu channel saya, nanti akan ada konten yang lain yang mungkin lebih menarik dari itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.